Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita merenungkan kasih Tuhan yang terus kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kita menyatakan syukur kita, dan syukur kita terus kita wujudkan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya untuk makin mengenal kehendak Tuhan, lalu mengekspresikan syukur kita dalam kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di kesempatan ini, ya Allah, dalam menghayati segala kasih dan setia-Mu yang terus menaungi kami dalam menapaki hari-hari hidup ini. Sepanjang hari ini kami lewati lagi Tuhan, semua bukti kasih dan setia Tuhan. Tuhan mengawal kami dalam kuasa kasih Tuhan, sehingga kami boleh ada di malam ini. Kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua dalam keterbatasan kami ini. Di dalam Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada banyak hal yang berbeda, namun ketika disatukan itu akan memunculkan kekuatan yang luar biasa dan bahkan memberikan manfaat yang luar biasa. Contoh kecilnya, baut dengan mor. Bagaimana perbedaan mereka ketika disatukan, manfaatnya sungguh luar biasa. Dan banyak hal lain yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita. Satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 14 yang sering kita dengarkan dalam amanat persembahan mengatakan begini, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." Nah, hal ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam konteks keadaan jemaat di Korintus yang sudah bertobat, Paulus kembali mendorong mereka untuk maju selangkah lagi dalam hal bagaimana mereka menghayati kehidupan beriman mereka. Paulus mau supaya jemaat di Korintus meneladani jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia termasuk jemaat Filipi dan beberapa jemaat yang lainnya seperti Tesalonika, Berea, dan lain-lain. Nah, apa yang dilakukan jemaat di Makedonia? Mereka membantu jemaat di Yerusalem yang sedang dalam kemiskinan. Dan jemaat di Makedonia bukan karena mereka juga kelebihan sehingga mereka melakukan bantuan itu, dan bukan juga karena kasihan, tetapi di sana nyata bahwa mereka melakukan itu karena mereka menganggap bahwa semua itu merupakan kesempatan yang adalah anugerah Allah yang mereka harus respons dengan baik dan mewujudkan tindakan yang berkenan dan yang adalah merupakan ekspresi iman mereka. Paulus mau jemaat di Korintus meneladani itu. Bahwa walaupun mereka juga dalam keadaan yang tentu tidak berkelebihan, jemaat-jemaat di Makedonia, tetapi mereka mampu memberikan lebih dari kemampuan mereka. Sehingga tindakan mereka nyata. Melengkapi kehidupan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, iman dan kasih kepada Kristus memang bukan hanya nyata melalui doa atau ibadah pribadi, namun juga dalam kepedulian kita kepada orang lain. Kepedulian itu kita dapat wujudkan dengan rupa-rupa cara, termasuk menolong orang lain. Dan pada saat ini lewat perenungan kita diberikan pemahaman bahwa kita memberi bukan hanya karena kita berkelebihan atau karena rasa kasihan kita kepada orang lain. Namun memberi agar terjadi keseimbangan. Dan teladan jemaat di Makedonia mau mengatakan kepada kita, kemiskinan bukanlah
atau ketidakcukupan bukanlah alasan untuk tidak memberi. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya dan kita semua dalam perenungan malam ini diingatkan bahwa sejauh mana penghayatan kita dalam soal memberi. Apakah kita mengatakan saya memberi nanti saat saya berkelebihan, ataupun kita mengatakan saya memberi karena saya kasihan dan untuk meringankan orang lain? Ataukah prinsip kita juga sama bahwa kesempatan untuk memberi adalah sebuah anugerah dari Tuhan, sehingga kita melakukan segala sesuatunya sejauh kuat dan mampu kita untuk merespons kesempatan itu yang adalah anugerah Tuhan. Mari saling melengkapi dalam kehidupan ini, agar ada keseimbangan. Juga dalam kehidupan dengan orang lain yang dimulai dari dalam rumah tangga. Kehidupan dengan suami istri yang tentu berbeda, dalam perbedaan itu bisa saling melengkapi. Dan dalam kehidupan berjemaat pun dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya kita senantiasa merespons kesempatan yang Tuhan hadirkan untuk kita melakukan segala sesuatunya yang bisa kita lakukan, karena kita tahu bahwa waktu itu atau kesempatan yang hadir adalah anugerah dari Tuhan, sehingga kita melakukannya dengan sukacita dalam ekspresi iman kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, oleh kasih dan setia-Mu, kami dimungkinkan terus menghayati iman kami kepadamu. Dan kami dimungkinkan untuk terus beroleh petunjuk yang mengarahkan kami untuk menghidupi ekspresi iman kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk malam ini, dan secara khusus kami boleh melewati lagi satu hari di pekan ini. Tuhan, terus kepadamu kami berserah diri seutuhnya, memohon pemeliharaan Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami ini. Tuhan, teruslah topang kami dengan kuat dan sehat. Lindungi kami dalam damai sejahtera-Mu. Bahkan malam ini kami percaya kami lampaui dalam pemeliharaan-Mu. Tubuh kami terus diberkati oleh-Mu, dan kehidupan beriman kami terus diarahkan dalam tuntunan karya Roh Kudus. Kiranya Engkau Tuhan terus menyatakan karya-Mu, memulihkan keadaan kami di tengah-tengah situasi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.